berarti besok kita akan merayakan malam tahun baru. Seneng banget saya belum ada yang ngundang untuk pesta. Pada ngapain malam tahun baru? Sudah ada undangan pesta? Udah? Bohong. Muka bilang sudahnya gini. Udah. Udah belum ya? Nggak apa-apa. Jangan khawatir. Kalau tidak ada acara untuk keluar rumah di tanggal 31. Lihat nih. Saya aja ngomongin tanggal 31 besok aja sudah serak. Padahal saya belum mulai berpesta. Tapi besok di tanggal 31 ada yang spesial di Sarasehan. Harus nonton. Untuk yang sudah dapat undangan, lupain aja, nggak usah pergi. Bilang aja, sorry men, gue di rumah, Sarasehan keren banget besok. Saya akan pesta di suatu tempat yang kece banget, akan ada kembang api lagi ya kan? Ya, semuanya terlihat menyenangkan di malam ini karena besok menyambut malam tahun baru kecuali dia. Yang pakai lampu-lampu itu. Karena ada polisi tantangan berarti malam ini waktunya untuk tantangan untuk saya. Apakah tantangannya? Ada tayangannya? Oke, kita lihat. Tamu saya berikutnya, tamu saya berikutnya, tamu berikutnya. Saya senang nih sama tamu yang berikutnya, tamu berikutnya. Tapi ini tamu saya yang berikutnya. Siapakah tamu berikutnya? Siapakah tamu saya yang berikutnya? Saya kalah sama tamu saya berikutnya. Tamu berikutnya, ini yang berikutnya, tamu saya berikutnya. Sebelum saya panggil tamu saya berikutnya, karena tamu saya yang berikut ini. Dan sekarang saya panggilkan tamu saya berikutnya. Mereka. Jadi tantangannya saya nggak boleh manggil tamu. Jadi tantangannya adalah saya tidak boleh bilang tamu saya berikutnya. Nggak masalah. Aku bisa tantangan dilarang mengucapkan kata berikutnya. Oh nggak boleh bilang kata berikutnya. Kalau bilang tamu boleh. Ntar ya. Berikutnya. Aku harus memuaskan diri aku dulu. Oke polisi, you ready? Gila buang-buang lampu. Udah bayar listrik belum? Oke, tamu saya yang pertama. Saya kangen sekali sama dia. Saya sudah kenal dia sudah lama sekali. Dia sering kirim-kirim sayuran ke rumah saya. Tapi saya sudah lama gak ketemu sama dia. Melly Manuhutu. Mbak Melly. Hebat, halo. Aku kangen sekali sama kamu. Bagus apa? Bagus ngaku ya, udah lama nggak pesen. Iya, aku sudah lama dulu bertahun-tahun aku pesen. Tiap minggu ada delivery wortel, sayur yang lain-lainnya. Nah, Melly cepat, ini tunggu belum panen gitu ya. Iya, sudah habis, Melly sudah cepat habis. gitu ya. Sekarang sudah ada kebun lebih dari satu. Aku pesen lagi ya. Duduk dulu Melly, duduk dulu. Oke. Silahkan duduk. Makasih. Iya, aku rindu sekali sama Melly. Aku ada tayangan. Maaf ya Melly sebentar ya. Suara aku tuh rocker sebetulnya kalau malam. Saya rindu sekali sama Melly Manuhutu. Mungkin banyak juga yang rindu sama Melly Manuhutu. Karena sekarang sudah sibuk dengan sayur-sayurannya. Siaran kadang-kadang ya. Siaran masih. Tapi kita refresh dulu ya. Melly Manuhutu itu seperti apa sih dulu? Sebentar ya ada tayangan ya. Sarah tahu kan ya kita dulu ya, tapi yang di sini pada bilang siapa sih Melly? Kan aku udah lama vakum ya tuh kan ngakuin. Sudah lama kan? iya. Nggak ada yang kenal, masa dong dulu Udah tuh. vakum, Mama. Melly dimulai dari Gadis Sampul ya Mel? Betul. Gadis Sampul. Tahun 90. Aku baru lahir tuh 90-an. Tahun 90 Gadis Sampul. Jadi ini dia fotonya kan? Nih Gadis Sampul si dengan rambutnya keriting-keriting. Ya. Mulai nyanyi. Mulai nyanyi tahun berapa? Waktu itu sudah nyanyi Udah, sebetulnya. jadi sebenarnya udah rekaman. Sudah rekaman ya? Ini untuk apa majalah di Jepang yang kiri ini yang tuh untuk majalah di Jepang loh. Melly sudah keluar dari Indonesia di zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala. Kalau tadi lihat video klipnya seperti Whitney Houstonnya Indonesia. Kamu kangen gak sih kembali lagi nyanyi? Nyanyi tuh masih gak sih sekarang? Kadang-kadang off air aja ya. Soalnya kan sekarang lebih banyak aku untuk yang organik ini. Jadi untuk pembicara kadang-kadang kalau off air gitu sambil nyanyi juga. Iya. Tapi sekarang ya agak sulit juga untuk nyanyi karena banyak juga kadang
karena musikku kan masih yang kayak yang dulu lagi gitu, yang zamannya apa sih bilang R&B gitu. Iya, tapi kan nggak apa-apa, itu kan timeless sebetulnya. Nggak ngerti terus, jadi dulu tuh aku suka ada juga lagu yang Yamko kan yang Chuchuruchu Tuh. Temi no Kiwe I don't know what come back. Iya, itu yang hits juga waktu itu Dulu ya. ya 90. Iya benar. Nah, memangnya si kebun-kebun kamu ini, bisnis organik ini bikin repot banget sampai nggak bisa nyanyi lagi atau gimana? Enggak, sebenarnya gini ya. Jadi aku tuh sebenarnya udah ada beberapa lagu demo segala macem ya. Jadi aku nggak ngerti juga, katanya emang kurang menjual lagunya, kayak keberatan gitu. Jadi aku juga nggak bisa lawan industri. Jadi emang mesti sendiri. Cuman emang aku untuk ngatur-ngatur waktunya agak sulit karena aku emang lebih banyak di kebun. Kebun Anak juga. Anak juga ngurus Iya. sendiri kan. Terus bener-bener pokoknya di rumah nyapu. Bohong, masa? Bener. Serius? Beneran. Semua kamu- Pokoknya ibu organik. Jadi ibu organik kan artinya alami, semua serba alami. Semua serba alami, jadi di rumah juga kerja, Masak, di kebun ngecek-ngecek ada ulat enggak. Betul. Semuanya. Iya kan Bener kalau organik kan banget. gitu, kamu mesti dicekin satu-satu Benar, gitu ya. benar. Kita lihat yuk sayurannya sudah ada loh di sini loh. Ya. Coba. Sayur, kalau sama sayur kayak gini mau banget nih, sini mas. Ganteng banget ini Iya, tukang ya Allah. sayurnya. Sini Terima deh, sini. kasih, Mas. Dibawa ke rumah sini. Nih mana? Nah ganti coba nih. aku pengen lihat, ini semua dari kebunmu nih. Iya, jadi ada apa namanya, ada tomat gitu kan ya. Jadi kalau organik nih ya, buat apa namanya, kalau untuk teman-teman di sini apa sih panggilnya? Ya. Orang-orang kece aja. Orang kece ya. Udah kelihatan kan mereka, Nah, kecuali orang yang itu yang kece. polisi itu. Polisi itu Kasihan ya. enggak. Jadi ini kalau organik ini kan saking alaminya, kita tuh nggak pakai pupuk kimia aja, tapi tanahnya juga mesti yang bener-bener alami, nggak ada kimianya. Harus bersih tanahnya Bersih, ya, juga makanya dari kimia. Kebanyakan tanam di lereng gunung. Kalau Iya, kita iya. tanam di kota, kita mesti kayak di rumahku tuh mesti pakai apa, pot-pot gitu, tanahnya dari kita beli di toko-toko pertanian. ambil Enggak, toko tanah. pertanian ada. Iya, ambil tanah dari situ, maksudnya nggak bisa gitu. yang ada di sini gitu kan? Betul, betul Oke. kan, karena di apa namanya, kalau di kota kan tanahnya udah terkontaminasi Udah gitu kan. kontaminasi, udah Makanya kalau makan begini nggak bakal beracun gini. Makan gitu aja sudah bersih ya. Kalau yang kalau yang non organik itu kalau makan gini kita bisa pingsan, bisa pusing karena kan Bisa ada kimia. pingsan. Ada kimianya, Ada juga bisa alergi. sakit. Iya, jadi untuk yang alergi atau untuk hidup sehat aja sih sebetulnya. Memang di rumah saya juga sudah mulai pakai organik sudah lama gitu. Iya. Tadinya sempat delivery dari kamu ya. Iya, tau nggak, Sarah itu semua dia pesan, hebat banget. Tepuk tangan dong buat Sarah. Keren Tahu, banget. tempe. Tahu, tempe. Jadi bukan cuma semua sayuran aja. Kalau Meli bikinnya tahu, tempe ada. Ada. Saus tomat Saus organik tomat, juga. Semuanya dari Semua. bahan-bahan organik gitu ya. betul. Jadi kenapa organik lebih sehat? Selain karena memang ada bahan kimia dan katanya Tidak orang-orang ada bahan kimia. Sarah. tidak ada bahan kimia. Orang-orang katanya yang ada penyakit-penyakit juga mungkin kanker atau segala macam juga harus Iya. beralih ke organik Betul. karena it makes them better ya. Ini juga awal kan dulu kan waktu Meli masih aktif ya nyanyi apa Iya. segala macam tuh tiap bulan pasti harus ke apa namanya ke dokter THT karena kan ada Iya. alergi kan. Kalau kena debu gitu batuk, terus Iya, kalau benar. misal pakai mic gitu yang nggak bersih langsung batuk-batuk serak gitu Alergi ya. kan. Nah makanya harus ke dokter THT tiap bulan. Makanya masa aku pikir kita udah bekerja masa harus keluarin uang untuk beli ke dokter beli Iya, obat betul. gitu. Akhirnya dengan aku tahun 2001 kan aku nikah, kan aku tinggal di sana sama suami, aku konsumsi organik tahun pertama tuh aku ngerasain kayak badan gak enak, cuman gak sakit. Ke dokter THT dong yang biasa aku kunjungin. Akhirnya kata dokternya, Mel kamu lagi ngapain sih olahraga? Enggak sih, dulu olahraganya sama aku aktif. Aku bilang aku lagi kurangin karena lagi mau hamil. Lagi ngapain makan organik, lanjutin deh kata dokter. Kenapa dok? Kamu lagi detox. Jadi detox alami selama 25 tahun kamu makan racun-racun yang gak jelas itu makanan. Itu lagi dikeluarin lagi dibuang secara racun-racunnya alami. secara alami. Padahal waktu itu setahun pertama hanya makan sayuran aja. Jadi pas lagi detox itu rasanya memang nggak enak karena Nggak enak lagi badan. dikeluarin kan racunnya Tapi kan. aku ngerasa nggak sakit kan, tapi kok nggak enak gitu. Jadi itu ternyata mengeluarkan secara alami. Dan sekarang setelah mengkonsumsi organik, anak-anak di rumah organik semuanya Betul. makanan organik juga Betul, gitu, suami juga. Jadi kita lebih keluarga sehat. organik. Keluarga organik, semua lebih sehat dong. Jadi Betul. hampir jarang sakit ya. Jarang sakit. Jadi gini, anak kecil biasanya kan balita, biasanya kita punya ibu-ibu ya, punya kotak obat tuh buat suplemen apa segala macam, obat pilek, batuk. Anak-anakku di rumah nggak ada sama sekali karena kata dokter anaknya emang udah suplemen udah alami kan, Iya, udah iya, makan iya. sayur, buah. Nah anakku alhasil kalau misalnya lewat apotek, mama aku beliin obat dong kayak temen aku. Pengen gitu ya, padahal banget. sudah nggak perlu juga kan, gitu, sudah seperti sehat itu badannya. akhirnya, gitu. Tapi bener nggak sih sayuran organik itu lebih mahal? Bener Memang nggak? lebih tinggi dari Memang bener lebih mahal kan? Kenapa lebih mahal? Lebih mahal karena satu dia memang untuk memproduksinya itu emang agak sulit ya, dalam arti gini, kalau kita yang tanam non organik itu beli pupuk aja beres langsung tanam. Kalau Iya. ini tuh kita mesti punya ngumpulin segala macam rumput segala macam gitu atau daun-daunan di sekitarnya
untuk dibikin Kompos. kompos Ya. selama sebulan. Satu ya perlu waktu juga. Kedua kita tuh tergantung cuaca, tergantung alam. Ya. Kalau kita udah prediksi, oh Desember nih kita bisa panen wortel banyak nih gitu kan. Ternyata apalagi sekarang global warming gini kan, ternyata hujan atau musim kering maksud aku, musim kering yang lumayan Kemarau ya? udah langsung gagal panen tuh sebesar-besarnya gitu. Oh bisa gitu. Jadi kita Oke. susah banget untuk memprediksi Panen. Jadi lebih time consuming, waktu yang Betul. dibutuhkan untuk merawatnya lebih Iya. banyak juga. Dan panen juga kadang-kadang nggak bisa nggak bisa sesuai dengan jadwal seperti Iya, kalau yang betul. lain-lainnya kan Iya. sudah diatur karena ada bahan kimia itu Kedua, kali ya. konsumen itu juga agak sulit kan didapat. Jadi produksi tinggi tapi konsumen susah untuk Konsumennya susah mungkin karena belum ngerti karena Iya, mereka satu. melihat mahal terus mereka nggak ngerti emang kenapa sih organik kenapa nggak sama yang sayuran yang lain aja, tapi ternyata sudah dibuktikan bahwa organik memang lebih sehat karena tidak ada bahan kimianya, Iya, memang- karena betul-betul bersih dari semua Betul. racun-racun itu gitu ya. Nulis buku juga ya kamu Betul. ya Mel. Waktu itu pas vakum tuh ya, itu ada rezeki Tuhan kasih. Jadi tahun 2003, aku kebetulan emang lagi vakum, terus ternyata ada yang lihat aku tentang organik ini, jadi diangkat. Tapi bukunya tuh aku nggak bawa sekarang. Jadi lebih bahasanya tuh lebih inilah, maksudnya lebih casual lah, Lebih gampang sehari-hari, dimengerti, lebih gampang ya, dimengerti dicerna. gitu. Jadi Oke. karena kan kalau orang lihat buku pertanian, aduh males banget ya, Apa kayaknya sih? penting banget gitu. Maksudnya terlalu ya pokoknya gitu deh, terlalu formal banget. Akhirnya aku bikin sehari-hari bahasanya. Makanya judul bukunya Mari Bertanam Organik bersama Melly Manuhut. Mari bertanam organik. Jadi untuk ngajarin semuanya biar bisa tanam-tanam sendiri juga. Ih seneng banget aku ngobrol sama Melly dan seneng banget ngelihat dia sangat sehat sekali. Amin. Dan semoga yang ngedengerin hari ini juga bisa jadi lebih sehat, bisa mengerti kenapa tanaman-tanaman organik itu penting sekali untuk kesehatan Penting banget, kita. ya. Harga memang sedikit lebih tinggi tapi kan tadi sudah dijelaskan kenapa dan yang pasti efek untuk kitanya bisa lebih baik Jadi lagi. organik adalah investasi kesehatan jangka panjang. Investasi kesehatan jangka Jangka panjang, panjang. bener. Dan kalau mulai makan organik terus berasa nggak enak kayak Melly tadi itu lagi detox badannya Lagi secara detox, alami. karena kan Jadi pada jangan bilang, langsung gini, gue nggak cocok organik. Organik gua udah nggak bikin enak." sakit. Enggak, ya. Jadi kalau katanya ahli gizi tuh enak, warningnya tuh peringatannya lebih awal daripada 3 tahun kemudian, maaf ya Ibu Melly ternyata kena, sorry ya misalnya Iya, kena kena kanker apa, apalah sakit, gitu oke. misalnya gitu. Resolusi tahun 2014 ini biasa banget nih kalau sudah mau menjelang Iya, 2014 nanyain kamu ada rencana apa lagi, ada nulis buku lagi, kebun sekarang sudah ada beberapa nambah Sebenarnya kebun kalau lagi. kebun aku juga bermitra dengan para petani. Oke. Ya dari beberapa petani Indonesia gitu kan. Dan aku resolusi 2014 adalah ya saya ingin dunia pertanian apalagi untuk organik gitu sendiri juga bisa lebih dikenal masyarakat lagi, dan doa saya tuh yang paling terbesar adalah kita negara agraris mestinya harga juga bisa lebih baik lagi. Harga lebih baik Karena lagi. jadi Iya. negara luar juga bisa lihat kalau kita tuh memang Kita bisa membuktikan. Oke. Terima kasih Melly. Ini ada kaos nggak terlalu organik, tapi ini wajahnya wajah organik. Organik banget. Ya, ini untuk kamu untuk nanti kalau berkebun. Ya. Semoga petani-petani itu bisa lebih mengenal aku. Amin. Kita nanti tukeran itu ya, Bin ya, kita harus aku harus pesan. Bener ya. Jangan kemana-mana dulu, aku Gitu mau ya? kasih lihat tamu saya berikutnya siapa. Berikutnya teng tang teng tang teng tang. Sok dirobot-robotin. Oh, pakai ini. Oke, dia harus masang. Mau tahun baru kayaknya nih. Kenapa mesti di tengah?